Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Mutia Yunita. Saya dari jurusan PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah bahasa Indonesia untuk melengkapi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu dan Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya, yang saat itu menjadi penguasa jalur di perdagangan Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu ini sudah diterima oleh masyarakat. Karena bahasa Melayu sendiri digunakan penghubung antar suku, pulau, kerajaan, dan perdagangan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Kerangka pada tahun 683 Masehi, Palembang, Talang Tuo Berangka pada tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka pada tahun 686 Masehi di Bukit Barat, Karang Birahi Berangka pada tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong dan mempengaruhi tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologi, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini sesuai juga dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan yang didirikan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, di mana akhir kalimat yang diakhiri dengan alfabet A akan diubah menjadi O, seperti misalnya kemano, yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya, dialek Melayu ini akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak ragamnya seiring semakin banyaknya tempat yang digunakan dialek ini. Dalam perkembangannya, penggunaan kata Melayu sendiri akhirnya menjadi jauh lebih luas dibandingkan daerah kerajaan Melayu yang hanya mencakup sebagian kecil dari Pulau Sumatera. Hal ini disebut dalam Kakawin Negara Karta Agama sebagai asal-usul mengapa Pulau Sumatera memiliki sebutan lain sebagai Bumi Melayu. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Von Apuysen dan Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkipson 3 tahun setelahnya. Komisi for the
Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat dibentuk pemerintah Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1908 dan nantinya akan berubah nama menjadi nama yang dikenal baik sebagai Balai Pustaka dengan D.A. Rimkes sebagai pimpinannya. KRB menjalankan sebuah program pada tahun 1910 yaitu pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberi nama program Taman Pustaka. Akibat program Taman Pustaka yang diluncurkan oleh pemerintah Belanda, terjadi perkembangan yang pesat di mana 700 perpustakaan telah terbangun pada tahun 1912. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca, yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memerankan penting dalam bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 87 dan 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda, tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia. Pada kongres ini juga Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada kemungkinan dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu. Dan Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa pergaulan. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu yang dituliskan menggunakan huruf Latin dan disusun oleh Charles Van Ophuijsen serta Nawawi Sultan Mamor dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim sebagai pembantunya dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1896. Ciri khas ejaan ini adalah yang pertama, ejaan ini menggunakan I sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran serta sebagai pengganti huruf Y. Yang kedua, penggunaan huruf J pengganti huruf Y dalam kata-kata jang, sajah, pajah, dan lainnya. Penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata gueroe, boeang, dan semacamnya. Yang keempat, penggunaan yang diakritik seperti petik satu untuk mengganti huruf K, seperti misalnya pada ma, moer, tak, pa, dan lain-lain. Ejaan pengganti Ophuijsen adalah ejaan Republik yang dikenal juga dengan nama ejaan Swewandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ejaan ini menggunakan I sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran serta pengganti huruf Y. Yang kedua, penggunaan huruf J sebagai pengganti Y dalam kata-kata jang, sajang, pajah, dan lainnya. Yang ketiga, penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata gueroe, boeang, dan semacamnya. Yang keempat, penggunaan diakritik seperti petik satu untuk mengganti huruf K, seperti misalnya pada ma, moer, tak, pa, dan lainnya. Ejaan pengganti Ophuijsen adalah ejaan Republik yang dikenal juga dengan nama ejaan Swewandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, huruf OE tidak lagi digunakan dan mulai menggunakan huruf U. Kedua, penggunaan petik satu untuk bunyi sentak digantikan dengan huruf K seperti misalnya sentak, tidak, tak, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan angka 2 untuk kata yang diulang seperti main-main, makan-makan, dan lain-lain. Yang keempat, tidak adanya perbedaan antara awalan di dengan kata depan di. Ejaan yang disempurnakan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi pasar penulisan yang berlaku hingga saat ini. Dalam ejaan ini ada beberapa hal berubah. 1. Penggunaan huruf C digantikan TJ seperti misalnya pada kata-kata contoh, chandra, cajing, dan lainnya. Yang kedua, DJ digantikan dengan huruf J. Yang ketiga, penggantian CH menjadi KH. Yang keempat,
pengubahan penulisan NJ menjadi NY. Yang kelima, perubahan SJ menjadi SY. Dan yang terakhir, keenam, perubahan J menjadi Y. Sejarah bahasa Indonesia merupakan sebuah catatan yang syarat ini perjuangan sesuatu bangsa untuk menetapkan eksistensinya di mata dunia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadikan bahasa nasional bukanlah perkara mudah, mengingat Indonesia sempat dijajah berkali-kali, dan hal itu mengubah cara pengejaan kata per kata meskipun tidak begitu signifikan. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, bahasa kasar, dan bahasa halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ejaan LBK. LBK yaitu singkatan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Bisa dibilang ejaan ini adalah lanjutan ejaan Melindo yang gagal diresmikan. Panitia penyusunannya masih sama, yaitu gabungan antara Indonesia dan Malaysia, dan isinya tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sejarah bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, secara yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan bahasa penghubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan
juga seluruh Asia Tenggara.